Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Di video kali ini kita akan membahas salah satu sifat yang sangat mulia, sifat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada sebuah kisah menarik untuk dijadikan pelajaran bagi kita semua. Ada sebuah riwayat mengatakan, man tawadhu'a lillah rafa'allahu qadrah. Siapa yang tawadu karena Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan diangkat derajatnya. Allah akan muliakan derajatnya. Ada kisah menarik dari Imam Hasan Al-Basri. Suatu ketika Imam Hasan Al-Basri ditanya, hal anta mu'min? Ditanya, apakah kamu beriman? Apakah kamu seorang mukmin? Pertanyaan ini ditujukan kepada Imam Hasan Al-Basri. Waman adraka Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri merupakan imam yang sangat karismatik, imam yang sangat besar dengan keilmuannya yang luar biasa. Salah satu di antara wali Allah Subhanahu wa taala di bumi ini. Lalu ditanya, apakah kamu beriman? Subhanallah. Coba perhatikan secara saksama dari jawaban Imam Hasan Al-Basri. Faqal ayu imanin taqsid, iman mana yang Anda maksud? Li'annal imana imanan, karena keimanan itu ada dua macam. Fadahisa zalika sa'il, jadi penanya tersebut kaget, ternyata ada dua macam atau dua jenis iman. فقال Imam Hasan Al-Basri, in kunta taqsid al-imana fi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min hadis Umar min tariqi Umar radhiyallahu anhu fa ana minhum. Jika iman yang Anda maksud sebagaimana dalam hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Jibril alaihi salam, mal iman, apa itu iman? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadri khairi wa syarrih wa ana minhum. Jika iman yang Anda maksud adalah sebagaimana dijelaskan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Jibril apa itu iman, yang mana hadis ini min tariq dari jalur Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, yaitu beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir dan takdir buruk maupun baik, maka saya beriman. Wa in kunta taqsidu al-imana في قول الله تعالى في سورة الأنفال إنما المؤمنون إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون ولا أدري هل أنا منهم أم لا. Imam Hasan Al-Basri, jika iman yang Anda maksud sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Anfal, innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang beriman yang sebenar-benarnya, iza zukirallahu, apabila nama Allah Subhanahu wa taala, hatinya bergetar, hatinya takut, hatinya was-was, apakah saya sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah saya sudah menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar, karena lillah. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, apabila ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan kepada mereka, zadatuhum imana, maka iman mereka bertambah, makin bertambah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, hanya kepada Tuhannya mereka bertawakal. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, la adri, saya tidak tahu apakah saya masuk daripada golongan ini, wallahu a'lam. Lihat sifat tawadhu dari seorang ulama karismatik, salah satu wali Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Ini pelajaran bagi kita semua dari kisah ini. Pelajarannya adalah kun abdan mutawadian sayarfa'ullahu qadrak. Jadilah seorang hamba yang tawadhu, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatmu. Allah akan memuliakan Anda. Lawan daripada sifat tawadhu adalah takabbur, sifat sombong.
Coba kita perhatikan dalam surah Al-Baqarah, iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ingatlah tatkala kami memerintahkan para malaikat sujudlah kalian, maka para malaikat itu sujud illa iblis, kecuali iblis, wastakbaro, sombong dan congkak, wa kana minal kafirin, sedangkan ia dari golongan orang-orang kafir. Dijelaskan secara detail, secara gamblang bagaimana sombongnya itu iblis la'anatullah ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud. Yang sujud di sini sujud kepada Nabi Adam. Sujud di sini adalah bukan sujud ibadah, pengibadatan, akan tetapi di sini adalah sujud takrim, sujud ihtiram kepada Nabi kemuliaan Nabi Adam alaihissalam. Tapi apa yang dilakukan oleh iblis la'anatullah? Faqala fi surat Al-A'raf, ma mana'aka, apa yang mencegah kamu, alla tasjuda iz amartuka, ketika aku memerintahkan kamu wahai iblis, mengapa kamu tidak sujud? Waqala ana khairu minhum, dia kata yang pertama keluar dari mulutnya dengan sombongnya, dengan congkaknya, ana khairum minhu, saya lebih baik daripadanya ya Rob, ngapain gua sujud? Dia diciptakan dari tanah sedangkan saya diciptakan dari api. Kedudukan saya, unsur penciptaan saya sangat mulia. Bagaimana bisa? Mana bisa ya Rob? Saya sujud. Sujud dari tanah yang unsurnya dari tanah. Tak mungkin. Mush makul keda. Faqala iblis, qala ana khairum minhu, saya lebih baik daripadanya ya Rob. Khalaqatani min nar, engkau menciptakan aku dari api, wa khalaqatahu min tin, sedangkan engkau menciptakan Adam dari tanah. Lihat bagaimana bisa aku sujud dari makhluk yang diciptakan dari tanah. Lihat yang diinjak, nggak mungkin Rob, nggak mungkin. I don't want, kata iblis. Jadi apa impactnya, apa akibatnya daripada kesombongan iblis la'natullah? Fakhurija wa turida minal jannah, akhirnya ia dikeluarkan, diusir dan dikutuk. Fakhruj fa innaka rajim, keluarlah engkau dari kenikmatan surga, innaka rajim, sesungguhnya engkau terkutuk. Itulah akibat daripada kesombongan, akibat daripada kecongkakan, akibat daripada takabur. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari sifat-sifat takabur. Moga Allah Subhanahu wa taala menghiasi hati kita kelak perbuatan kita dengan sifat tawadhu, karena sifat tawadhu ini adalah sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh manusia. Man tawadhu'a lillah rafa'allahu qadrah, siapa yang tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan orang-orang yang tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala. Moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang tawadhu. Allahumma wafiqun ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.